Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, agar selalu berhati-hati terutama kepada orang yang baru saja kalian kenal. Seperti yang kita tahu, banyak sekali kasus-kasus orang hilang karena beberapa alasan. Seperti penculikan, tersesat di hutan, atau bahkan memang dengan sengaja ada pihak-pihak yang membuang korban karena tidak mau merawat atau berbagai alasan lainnya. Di video kali ini aku akan membahas beberapa orang yang sudah menghilang dalam waktu yang cukup lama dan ditemukan dalam keadaan hidup. Penculikan yang pertama yang dilakukan oleh Ariel Castro. Ariel Castro menculik 3 orang wanita sekitar tahun 2002 hingga 2004. Setelah masing-masing dari mereka meminta tumpangan kepada Ariel. Tetapi mereka justru dibawa ke rumah Ariel yang berada di daerah Cleveland, Ohio. Wanita tersebut ketiganya bernama Amanda Berry yang berusia 17 tahun, Gina Dedeses berusia 14 tahun, dan Michelle Knight berusia 22 tahun. Ketiga wanita tersebut disekap di kamar terkunci yang ada di bagian rumahnya Ariel, di atas rumah dan di bawah tanah selama kurang lebih 10 tahun. Mereka hanya diizinkan mandi 2 kali dalam 1 minggu dan hanya diberi makan 1 kali dalam sehari. Mereka menuliskan di sebuah buku menceritakan penyiksaan dan pelecehan-pelecehan yang mereka alami. Seperti dipukul, ditendang, dirantai, bahkan mereka juga diancam akan dibunuh. Michelle yang paling tua tadi berkali-kali diperkosa oleh Ariel dan kemudian hamil. Bahkan sampai mengalami keguguran karena kelaparan dan selalu disiksa oleh Ariel. Saking seringnya disiksa, telinganya Michelle itu sampai tidak bisa mendengar. Dan keadaan wajahnya penuh luka babak belur hingga harus dioperasi plastik. Sementara Amanda Berry juga hamil dan memiliki 1 orang anak yang diperbolehkan keluar rumah di bawah pengawasannya Ariel. Mereka semua akhirnya berhasil kabur di tanggal 6 Mei 2013 ketika ada salah seorang tetangga mendengar teriakan Amanda yang meminta tolong ketika Ariel Castro sedang pergi meninggalkan rumah dan lupa menutup lubang besar yang ada di pintu rumahnya. Kemudian tetangga berhasil mendobrak pintu rumah tersebut dan membebaskan Amanda, Gina, Michelle, dan anak-anak Amanda. Amanda lalu menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Gila. 10 tahun guys. 2 hari kemudian Ariel berhasil ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi setelah 1 bulan Ariel di penjara, Ariel memutuskan untuk bunuh diri. Dan sebelum bunuh diri, dia menuliskan surat wasiat yang menyatakan seluruh hartanya agar diberikan kepada wanita-wanita yang pernah dia culik. Gila guys, 10 tahun. Sebenarnya kalau menurut aku sih ya, mereka bisa saja meloloskan diri dari sekapan Ariel. Ketika si Ariel masuk ke dalam ruangan untuk menemui mereka, bisa salah satunya bersembunyi di belakang pintu, kemudian ketika si Ariel masuk ke dalam ruangan, dipukul dari belakang. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu ya? Itu sih menurut aku ya. Nggak tahu kalau menurut kalian. Silahkan komen. Dan yang kedua ada Shannon Matthews. Shannon Louise Matthews berusia 9 tahun dilaporkan oleh ibunya Karen Matthews menghilang pada tanggal 19 Februari 2008 dan kasusnya menjadi highlight pertama di kepolisian dan diliput oleh banyak stasiun televisi yang ada di sana. Kepolisian setempat kemudian membentuk tim investigasi dan melibatkan 250 orang petugas, 60 detektif, dan 16 anjing pelacak. Gila, banyak sekali guys. Dan kasus ini menjadi kasus penculikan terbesar selama 30 tahun terakhir. Dan bahkan polisi membuatkan website resmi dengan judul Help Find Shannon.
yang didedikasikan untuk Shannon. Koran The Sun bahkan menawarkan hadiah $20.000 untuk informasi apa saja yang dapat membantu penyelidikan polisi. Jadi hadiah $20.000 diberikan hanya untuk sebuah informasi apa saja guys, selagi itu dapat membantu penyidikan polisi. Bukan untuk menangkap ya, bukan kasus kaleng-kaleng ini guys. Polisi setempat benar-benar serius dalam menangani kasus ini. Dan kemudian tawaran hadiah ini meningkat menjadi 50.000 pounds dalam waktu 3 minggu. Setelah 14 Maret 2008 itu saja guys. Kemudian setelah 1 bulan hilang, Shannon akhirnya ditemukan di sebuah rumah milik seorang pria yang bernama Michael Donovan. Dan yang mengejutkan ternyata Michael adalah pacar dari ibunya Shannon, yaitu Karen Matthews. Kok bisa ya? Dan yang mengejutkan lagi, pada saat pencarian terlihat seorang pria ikut mendampingi Karen yang sedang kehilangan putrinya, yaitu Shannon. Karen mengaku bahwa pria tersebut adalah pacarnya, namun faktanya pacar yang sesungguhnya yaitu Michael Donovan. Jadi pria yang terlihat mendampingi Karen tadi waktu pencarian itu ternyata cuma pacar bohongan aja guys. Saat itu terungkap bahwa menghilangnya Shannon ternyata sudah direncanakan oleh si Karen, ibunya Shannon tadi, dan pacarnya untuk mendapatkan hadiah 50.000 pounds yang ditawarkan tadi. Rencananya adalah nantinya si Michael ini yang akan memberikan informasi dan membawa Shannon keluar. Dan Michael bisa dapat hadiah. Dan hadiahnya itu dibagi dua, kayak bagi hasil gitu sama si Karen. Sableng emang mereka berdua ini. Atas perbuatan mereka berdua, Karen dan Michael akhirnya dikenakan denda dan dipenjara selama 8 tahun. Nah kan, jadi pacaran di dalam penjara mereka berdua. Lagian tega-teganya anaknya sendiri mau dijadikan buat dapetin cuan. Karen. Dan bukan hanya Karen dan Michael saja yang dihukum, tetapi pria yang tadi menjadi pacar bohongan si Karen juga dihukum dengan kasus lain, karena terbukti memiliki koleksi video porno anak yang ada di komputernya. Ngeri sekali ya guys. Jadi kalau menurut saya sih, ini faktor ekonomi ya. Soalnya jika dilihat dari motif si Karen, dengan pura-pura kehilangan anaknya, dengan harapan mendapatkan hadiah berupa uang 50.000 pounds yang rencananya akan dibagi dua dengan pacarnya yaitu si Michael. Apalagi coba kalau pokok masalahnya bukan uang. Dan menurut saya sih dalang dari kejadian ini itu ya si Michael. Soalnya biasanya kalau perempuan sudah terlanjur jatuh cinta dengan laki-laki itu kayak ya udahlah saya percaya sama kamu. Entah karena rayuan atau juga karena takut kehilangan pacarnya, mungkin. Dan yang ketiga adalah Falcon. Pada tanggal 15 Oktober 2009 di Colorado, Mayuni dan Richard membuat geger dunia ketika mereka mengatakan putranya yang bernama Falcon yang berusia 6 tahun berada di balon helium raksasa dan sedang melayang di udara. Dan Falcon sekarang mendapat julukan The Balloon Boy dari media karena melayang di udara dengan ketinggian 7.000 kaki. Terbayang nggak kalian guys? Terbang setinggi 7.000 kaki dengan balon besar dan kalian tidak tahu bagaimana caranya turun. Who could forget that homemade flying saucer in 2000? Falcon terbang membentang sejauh 50 mil dan bertahan selama 1 jam sebelum akhirnya mendarat. Diamati oleh sebuah helikopter milik Garda Nasional Polisi setempat. Tetapi ketika sampai di darat, balon itu ditemukan kosong. Dan setelah diselidiki, ada bagian yang terlepas dari balon tersebut selama mengudara. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, Falcon tidak ditemukan di dalam balon. Diduga Falcon terjatuh di suatu tempat ketika balon tadi mengudara. Kemudian semua pihak langsung melakukan pencarian di area sekitar. Namun tidak ditemukan apa-apa. Dan ternyata Falcon ini sebenarnya ada di atas loteng rumahnya.
Kejadian tersebut terungkap dan akhirnya menjadi highlight di semua acara televisi. Karena kejadian konyol ini, mereka semua satu keluarga akhirnya diundang di sebuah reality show. There was this moment later that night when Falcon Mereka mengaku sedang melakukan percobaan untuk peluncuran sebuah program Skyfly tentang keberadaan alien. Selama diwawancara di sana, reporter ini bertanya-tanya pada si Falcon. Ini kenapa? Ada apa? Kok bisa begini? Nah, di situ si Falcon menjawab kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Mereka semua bilang ke si Falcon melakukan ini untuk pertunjukan. Maksud Falcon adalah Mayuni dan Richard. Richard akhirnya dihukum karena kasus penipuan dan denda sebanyak $36.000. Sementara istri Richard, yaitu Mayuni, dihukum 20 hari penjara di akhir pekan. Belakangan karena kejadian itu akhirnya menjadi fenomena di dunia dan dijadikan bercandaan gitu. Kayak meme-meme lucu, bahkan dijadikan joke kayak di komedi musikal gitu. Kalau menurut aku sih ini orang tuanya ngaco ya. Kayak kurang kerjaan gitu guys. Coba bayangin kalau si Falcon beneran dimasukin ke dalam balon dan tiba-tiba talinya putus. Gimana kira-kira? Richard. Dan yang keempat adalah Matthew Green. Di tanggal 8 April 2010, dia dilaporkan orang tuanya menghilang setelah berpamitan akan berkunjung ke temannya yang ada di London. Matthew membawa semua identitasnya seperti KTP, KK, paspor, BPJS, akte kelahiran, kartu kredit, kartu ATM, pokoknya semua dibawa. Termasuk sejumlah uang yang sangat banyak. Ini si Matthew ini ngapain sih timbang mau main ke tempat temen doang ya kan semua dibawa. Tapi setelah Matthew pergi, dia itu nggak ngabarin orang tuanya dan mengakibatkan orang tuanya khawatir. Dihubungi nggak bisa, ditelepon nggak diangkat, di SMS juga nggak dibalas. Dan akhirnya setelah dicek, uang yang ada di ATM Matthew masih utuh, tidak tersentuh sama sekali. Dan bahkan paspornya yang dia bawa itu tidak digunakan. Terus dia kemana? Setelah itu orang tuanya langsung menelpon polisi dan setelah diinterogasi atau ditanya-tanya polisi, orang tuanya mengaku pada saat Matthew berusia 17 tahun, Matthew pernah mendapat tuduhan palsu bahwa Matthew telah memperkosa seorang gadis. Namun tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Tetapi semenjak kejadian itu, Matthew tuh jadi kayak ngerasa tertekan. Dia sering dibully teman-temannya, hingga dia mengalami depresi berat dan hampir stres. Sampai orang tuanya bilang dia itu sekarang susah diatur, bandel, gampang marah, pokoknya berubah lah, tidak seperti Matthew yang dulu. Sehingga membuat Matthew jadi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti minum minuman keras, hingga mabuk, mulai berani memakai obat-obatan terlarang, seperti narkoboy, dan lain sebagainya. Dikarenakan polisi tidak berhasil menemukannya, hilangnya Matthew ini berlangsung selama 6 tahun. Kemudian di tanggal 16 Mei 2016, tiba-tiba ada sebuah laporan bahwa saat itu Matthew yang sudah berusia 32 tahun ditemukan di suatu tempat di Eropa. Tetapi pihak otoritas yang ada di sana menolak untuk memberikan informasi terkait keberadaan Matthew dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan data. Matthew juga mengirimkan pesan kepada pihak otoritas di sana untuk tidak mengungkapkan dia ada di mana. Pokoknya kalau ada yang nanyain gua, bilang aja nggak tahu, yang jelas orangnya masih hidup gitu aja. Dan bahkan orang tuanya juga tidak diperbolehkan untuk melihat foto Matthew. Bagaimana wajahnya dan penampilannya saat itu, wallahu alam. Tetapi berkat bantuan salah satu acara stasiun televisi di Inggris, orang tuanya Matthew berhasil berangkat dari Spanyol untuk menuju ke Inggris dan dipertemukan dengan Matthew. Dan setelah pertemuan itu, orang tuanya langsung kaget setelah mengetahui selama ini Matthew itu tinggal di rumah sakit jiwa.
Menurut hasil pemeriksaan dokter, di mana dokter tersebut menyatakan bahwa Matthew mengalami paranoid psikis dan skizofrenia. Skizofrenia adalah sejenis penyakit mental kronis yang bisa menyebabkan gangguan proses berpikir, di mana penderitanya ini tidak bisa membedakan antara khayalan dan juga kenyataan. Biasanya, kalau di negara kita, masyarakat pada umumnya menyebut skizofrenia ini dengan sebutan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Dan ya, setelah pertemuan singkat itu antara orang tua dan Matthew, orang tuanya tidak diperbolehkan mengambil dan membawa Matthew. Dan akhirnya orang tuanya dan beberapa pihak terus berusaha untuk mendapatkan Matthew kembali. Mengapa dan bagaimana bisa Matthew pergi meninggalkan rumahnya di Spanyol hingga bisa berada jauh di Inggris tidak dapat ditemukan alasannya dan tidak bisa sepenuhnya dipahami dan masih menjadi misteri dalam kasus ini. Kok bisa ya si Matthew yang tadi bilangnya mau ke rumah temannya itu, kenapa bisa tiba-tiba berada di rumah sakit jiwa? Kalau menurut saya sih mungkin ketika si Matthew ini mau pergi menemui temannya, tiba-tiba di tengah jalan dia mengalami gangguan jiwa sehingga ditangkap oleh pihak otoritas yang ada di sana dan kemudian dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Dan yang terakhir adalah kasus Elizabeth Flyer. Pada bulan April 2018, dunia dikejutkan dengan kemunculan Elizabeth yang mengungkapkan bahwa dia sudah diculik dan disekap di ruang bawah tanah oleh ayahnya sendiri, Joseph Flyer, selama 24 tahun. Ini sih gila ya guys, bapaknya sendiri tega nyekap putrinya selama 20 tahun, 24 tahun. Di luar nalar ini mah. Elisa banyak memiliki luka akibat penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya. Elisa juga mengaku kalau dirinya seringkali dipaksa untuk melayani nafsu bejat si Yosef. Dan hal tersebut dilakukan oleh Yosef dari usia Elisa masih 11 tahun. Sebelum akhirnya di usia 18 tahun, Elisa ditahan di sel bawah tanah yang ada di apartemen milik ayahnya. Jadi dari usia 11 tahun sampai 18 tahun, dia sudah mendapatkan pelecehan seksual dari ayahnya. Jadi ayahnya tuh membangun ruang bawah tanah di apartemen milik mereka sendiri di Austria. Dan setelah kehilangan anaknya, ibunya Elisa ini melaporkannya ke kepolisian setempat. Tapi untuk mencegah pencarian polisi, si Yosef memaksa Elisa untuk menulis sebuah surat dan mengatakan di dalam surat itu bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi dan muak tinggal bersama mereka dan ingin pergi untuk tinggal bersama temannya di suatu tempat. Dan selama Elisa ditahan di ruang bawah tanah, Elisa diperkosa berkali-kali oleh ayahnya hingga dia hamil dan melahirkan 7 orang anak. Dan salah satu dari 7 anaknya ini ada yang meninggal dan dikremasi oleh Yosef sendiri. Sementara 3 anaknya lagi itu diambil Yosef dan istrinya sebagai anak asuh atau anak angkat. Jadi si Yosef ini pura-pura mengadopsi 3 orang anak dan mengatakan kepada istrinya sebagai pengganti anaknya yang hilang, yaitu Elisa. Jadi istrinya si Yosef ini nggak tahu kalau 3 orang anak yang tadi diadopsi itu sebenarnya adalah anaknya Elisa, berarti cucunya sendiri. Dan bapak dari 3 orang cucunya ini ternyata adalah suaminya yang tak lain juga sebagai ayahnya Elisa, yaitu Yosef. Aduh, ribet ini. Ribet banget ini si Yosef, malah bener nasib si Elisa. Sedangkan 3 orang anaknya yang lain tinggal dan diasuh sendiri oleh Elisa. Seperti biasanya orang tua, Elisa mengajari 3 anaknya menulis, membaca, dan juga ilmu pengetahuan lainnya di dalam ruangan bawah tanah tadi guys. Di ruangan bawah tanah tersebut sebenarnya itu fasilitasnya lengkap ya guys. Ada TV, ada kulkas, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Ya lengkap lah guys, seperti kayak rumah biasa. Elisa akhirnya terbebas saat putri sulungnya tiba-tiba sakit dan harus dibawa ke rumah sakit.
Pada awalnya si Yosef ini tidak mau memberikan izin kepada Elisa untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Namun karena Elisa terus memohon dan membujuk Yosef, karena si Yosef juga khawatir terjadi apa-apa kepada putri sulungnya, akhirnya si Yosef bersedia membawa Elisa dan putrinya ini ke rumah sakit. Pastinya untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Biasanya pihak rumah sakit akan meminta data-data dan identitas pasien dan keluarganya. Nah, di sini identitas dan data-data yang diberikan oleh Yosef ini palsu. Akhirnya seluruh staf rumah sakit ini menaruh curiga kepada si Yosef dan melaporkannya ke polisi. Alhasil si Yosef dan Elisa pun ditahan oleh polisi karena identitas palsu. Dan setelah ditahan, Elisa ini terus membujuk Yosef untuk melihat kondisi anaknya di rumah sakit. Dan pastinya setelah Yosef pergi, Elisa mengungkapkan yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan juga anak-anaknya ke polisi. Si Yosef akhirnya mengakui perbuatannya seperti menculik, memperkosa, memalsukan identitas, dan penganiayaan terhadap Elisa. Yosef akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara, sedangkan Elisa dibawa ke rumah sakit bersama anak-anaknya untuk mendapatkan perawatan medis dan juga psikologis. Dikatakan bahwa anak-anak Elisa ini mengalami kesulitan dalam adaptasi terhadap lingkungan dan juga dunia luar. Hal itu disebabkan karena dari lahir anak-anaknya ini sudah berada di ruang bawah tanah tadi, guys. Jadi dia nggak tahu apa itu gunung, apa itu pantai, orang-orang banyak, ada mobil, motor yang sebelumnya hanya mereka lihat di TV. Jadi itu kayak masih bingung dengan keadaan lingkungan dan juga dunia baru. Jadi butuh waktu untuk penyesuaian, guys. Dan di situ mereka mendapatkan perawatan yang sangat baik. Dan pada saat itu juga Elisa jatuh cinta kepada salah satu perawatnya. Hingga mereka memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama di sebuah rumah yang besar di suatu tempat yang dirahasiakan. Akhirnya Elisa bisa merasakan kehidupan normal seperti layaknya orang lain. Kasihan sekali, guys. Bayangkan masa remajanya itu hilang. Dia nggak bisa ngerasain kayak remaja pada umumnya, pergi, main, bercanda sama teman-teman. Kasihan banget lah pokoknya. Elisa selain memiliki keluarga baru, juga sudah mendapatkan identitas baru bersama lelaki yang dicintainya. Nah, kasus tersebut menginspirasi sebuah film yang berjudul Rome. Walaupun ceritanya tidak sama persis dengan kejadian yang sebenarnya, tapi ya cukup membuat penontonnya sedih terbawa oleh keadaan seperti yang dialami oleh Elisa. 24 tahun, guys, disekap di ruang bawah tanah, nggak bisa lihat matahari, bulan, bintang, siang dan malam. Kira-kira gimana ya perasaan anak-anaknya ketika masih berada di ruang bawah tanah terus lagi nonton TV gitu? Apa yang ada di pikiran mereka? Terus si Elisa ini ngejelasinnya gimana? Silahkan komen di bawah. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton videonya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe and share agar tidak ketinggalan video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.